Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan merawat kampas rem mobil Calya, teman-teman. Kenapa kampas remnya harus dirawat? Karena kalau nggak dirawat nanti menimbulkan suara berdecit atau sering terjadi di kecepatan tinggi tuh kalian ngerem itu biasanya bergetar, teman-teman. Nah, itulah penyebabnya kampas rem nggak dirawat, karena dia menimbulkan goresan-goresan atau garis-garis yang enggak rata ya teman-teman, maksud saya. Jadi nanti di disc brake itu bakal menimbulkan garis-garis yang enggak rata, teman-teman, kalau kalian jarang merawat rem tadi, teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja saya akan mengerjakannya, teman-teman ya. Kalian wajib menyimak kalau kalian yang belum ngerti ya, tapi ya kalau kalian udah ngerti ya nggak perlu lah nonton video ini ya, teman-teman. Nah, yang kalian perluan itu teman-teman kunci 14 ya, teman-teman ya. Bisa shock atau yang ring biasa, cuman saya anjurin sih kalian gunakan yang shock supaya nggak merusak ya, teman-teman, nggak merusak si baut yang nempel di mobil itu, teman-teman. Ada dua baut 14, teman-teman. Nah, kalian baut kaliper ya, yang megangin kaliper. Nah, itu kalian lepas supaya mudah kalian melepas kampas remnya, teman-teman, seperti di video ini, teman-teman, yang saya lakuin ya. Nah, lepas baut kalipernya ini, dua buah baut, ada yang di atas dan di bawah ya, teman-teman. Nah, lepas, kemudian kalian angkat si kalipernya itu, duduk kepala kaliper ya. Nah, itu kalipernya diangkat, dilepas. Nah, kemudian kalian bisa bersihkan si kepala kalipernya itu nanti menggunakan kuas. Dan ini pelepasan kampas rem lihat, teman. Dia jadi si ring remnya itu, teman, udah rapat ya sama kotorannya, teman. Maksudnya kesumbat kotorannya lihatnya. Nah, kalian bisa bersihkan menggunakan obeng kecil atau jika kalian punya nanti gergaji ya. Nah, ini disc brake-nya pun gergaji besi, maksud saya. Nah, ini disc brake yang hasil perawatan tadi, teman-teman, goresannya nggak begitu dalam ya, teman-teman. Nah, kalian kalipernya bisa kalian bersihkan menggunakan kuas. Nah, ini kita bersihkan. Ini nanti kita perlu amplas ya, teman-teman, untuk untuk membersihkan dari karat-karat tadi, teman-teman. Karat percikan air tadi kan menimbulkan karat ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, nah, kesumbat ya, teman-teman, siringnya. Ini bisa didalamin menggunakan gergaji besi, teman-teman. Bisa pakai gergaji besi ya supaya dia lebih dalam, karena ini membantu pendinginan dari kampas rem tersebut, teman-teman. Kalau ini udah tersumbat, maka kampas rem akan lebih panas, teman-teman. Pengereman akan lebih panas dan disc brake pun lebih panas, teman-teman, gitu, kira-kira begitu, teman. Nah, selanjutnya jika kalian sudah bersihkan tadi siringnya, nah, kalian ratakan ya menggunakan amplas ya, teman-teman. Karena kan tadi kan ada baritan-baritan itu yang yang enggak rata ya. Kita ratakan supaya pengereman nanti mulus, langsam gitu ya, nggak menimbulkan gerdek atau nggak menimbulkan berdecit lah nanti. Jadi lebih rata, pengeremannya pun lebih pakem ya, teman-teman.
cuman ya nggak usah terlalu dalam-dalam ya teman-teman, yang penting dia rata aja dari yang penjulan itu maksud saya, yang siring-siring baret-baretnya itu kira-kira udah rata, udah lah teman-teman, nggak perlu dalam-dalam banget sih teman-teman. Nah ini yang saya maksud tadi teman-teman, karena kan dia menimbulkan karat ya di piringan disc brake-nya itu. Nah kita ratain juga tuh karat-karat yang nempel di piringan disc brake-nya, supaya ya pengeremannya pun lebih pakem tadi yang saya bilang ya. Selanjutnya kalian perlu cek ini teman-teman, apa namanya, apa sih, saya kurang begitu ngerti nih apa nih namanya. Nah ini kita lihat teman-teman, kalau emang olinya masih bagus, nggak kotor ya nggak usah di grease, maksud saya grease gemuk ya, grease, jadi bisa dipasang lagi kalau dia masih sekiranya ini. Nah ini yang bawah nih saya lepas nih tadi, yang bawah nih udah gemuknya tuh udah kotor grease-nya. Nah ini saya pasang, saya ganti, maksudnya saya ganti dengan grease yang baru. Grease-nya ini yang khusus ya teman-teman, bukan grease yang buat kelahar gitu ya, bukan. Ini grease untuk melumasin karet teman-teman, harus yang buat untuk karet gitu ya. Jadi kalian beli grease yang untuk kaliver gitu, jadi dia awet untuk karetnya, jadi nggak rusak karet ya. Karena kalau grease yang buat kelahar gitu, dia kalau kena karet, karetnya akan pecah teman-teman. Nah jadi harus langsam kayak gini teman-teman, dia harus langsam, licin kan ya. Nah ini udah dibersihin tadi, udah rata, udah kita pasang. Kita pasang kalipernya ya, kita pasang kaliper, lalu kita jangan lupa pasang baut tadi, baut 14 ya 14. Nah bisa kunci pakai ring pas seperti ini teman-teman. Nah nggak perlu shock yang tadi ya. Nah pakai ini pun cukup sebenarnya sih, nggak usah terlalu kencang juga, karena nanti kalian kan akan membukanya lagi kan. Ini sering saya lakuin perawatan rem ini, biasanya sebulan sekali ya kalau saya rutin. Saya ini kegiatan saya ini terkadang saya tuh online teman-teman, narik online gitu. Nah ini saya merawat rem atau oli gitu, saya merawat sendiri biasanya teman-teman. Rem dan oli itu saya nggak perlu ke bengkel, jadi saya rawat sendiri ya, menghemat biaya perawatan lah teman-teman ya. Nah ini perawatan ban berikutnya teman-teman ya, buang-buangin batu yang menempel-nempel ini ya, dikhawatirkan dia akan ke dalam ya, bisa menyebabkan bocor. Sekalian aja nih kita bersihkan. Udah selesai teman-teman, kita tinggal pasang ya, pasang. Jadi apa namanya, perawatan rem, cakram, kampas rem sudah selesai teman-teman, perawatan rem depan. Jadi ini pasti di remnya ada enak lagi teman-teman, dan nggak bergetar ya teman-teman di remnya. Oke itu aja dari saya teman-teman. Penting untuk merawat kampas rem ya teman-teman, menurut saya ya, karena yang saya bilang tadi dari awal, ada beberapa hal yang kita dapat kalau kita rutin merawat rem. Makanya hal ini sering saya lakukan demi keawetan disc brake tadi teman-teman ya. Nah ini udah selesai. Oke itu jadi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.